Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Al-Asran rahimakumullah. Tentunya seperti biasa ya, ada Teteh Hiyum di sini. Tapi kali ini Teteh sekarang tidak sendiri. Insya Allah ada yang menemani Teteh. Kira-kira siapa ya yang nemenin Teteh kali ini? Apakah suaminya? Nanti kita tengok saja siapa ya. Yang mana di Al-Asran ini insya Allah dengan segmen Ngopi Hitam. Apa itu Ngopi Hitam nih Teh? Ngopi Hitam adalah ngobrol perkara Islam dan ibadah tematik. Jadi insya Allah di segmen ini kan suka banyak gitu ya yang berkomentar, maksudnya yang lebih spesifik ke bertanya gitu ya. Insya Allah mungkin ini yang akan mengangkat suatu pembahasan yang khusus yang ditanyakan oleh salah satu follower di Al-Asran ini ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah sekarang kalau penasaran coba tengok siapakah ini. Ini bukan suami Teteh ya. Assalamualaikum Sobat Asran. Ini sebetulnya adik Teteh ya, bukan suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teteh. Oh ini ada pertanyaan nih Teh dari salah satu Sobat Asran. Sobat ya? Iya, Sobat sahabat. Asran. Ya, sahabat Bilangnya Asran. sahabat ya. Sahabat Asran melalui komentar di channel YouTube. Pertanyaan tuh gini Teh. Teteh tolong minta bahasan dan penjelasan tentang istri yang menggugat cerai. Tentang masa idah sareng, ini bahasa Sunda ya nanyanya, sareng bahas lengkap tentang peridahan. Oh jadi itu ya Teh. Ini pertanyaannya mungkin tentang istri yang menggugat cerai, kemudian tentang idah. Masa itu idah. gimana? Ya kayak gimana sih Teh sebenarnya Teh? Itu konsep. Jadi yang minta cerainya ini mungkin perempuannya, ya, istrinya jadi ya. wanitanya, ya. Ya tentu ya kalau meminta ya tentu istrinya ya. Karena kan kalau talak itu kan hak mutlak milik Oh iya. suami kan ya. bukan hak mutlak milik istri. Maka bahasanya mungkin kalau istri yang mau meminta cerai mungkin ya. Berarti kita harus tahu dulu hukumnya ini cerai itu Caranya sendiri dulu ya. Caranya dulu. Ya mungkin udah tahu kan ya. Kalau Apa hukumnya cerai? ya kan memang udah pada senang tahu ya kalau hukumnya cerai itu sebetulnya mubah kan. Oh iya mubah. Kalau hukumnya cerai itu mubah, artinya ya? mubah itu ya diperbolehkan seperti itu. Ya meskipun boleh tapi kan tetap nanti akan ada kajian-kajian yang lebih dalam sejauh mana sih kemubahannya itu kan gitu. Karena ini kan sesuai ya dengan hadisnya Rasulullah, abghadul halal ilallah at-talaq gitu. Jadi memang talak itu dihalalkan gitu, tetapi ini adalah sesuatu hal atau perkara yang memang tidak disenangi Allah. Intinya ya dibenci Allah lah ya? gitu. Iya, seperti itu. Bukan benci manusia juga ya, Allah yang bencinya ya. Iya. Bahaya Kalau manusianya itu udah, kalau secara logisnya ya kalau misalkan suatu perceraian itu biasanya garis besarnya itu hampir kebanyakan kasus ya dikarenakan ada sesuatu hal yang mungkin tidak bisa disatukan lagi kan, berarti ada itu menunjukkan ada permasalahan. Jadi kalau misalkan yang tidak senangnya orang manusia dan manusia, suami dan istrinya kayaknya iya deh. Nggak kayak gini kan Teh, jadi kan apa ya, apalagi kalau lihat di televisi kan itu seringkali ada artis tuh yang ya cerai itu udah kayak hal biasa lah. Terus kalau di masyarakat kan karena keterbiasaan itu seolah-olah cerai itu ya ngejarnya ke halalnya bukan ke abgodnya gitu, bahwa ini dibenci Allah. Jadi ya karena terbiasa jadi seringkali ngerasa itu enggak sesuatu hal yang dihalalkan gitu, seperti itu. Iya. Ya makanya tadi dikatakan memang ini sesuatu hal yang dibolehkan atau yang dihalalkan, tetapi yang mesti harus dikaji lagi lebih dalam gitu. Jadi kita tidak bisa ketika kita membaca suatu referensi apapun itu, kita tidak bisa menggariskan atau menjabarkan mana itu secara harfiah, tapi harus kita lebih telusuri atau pelajari lebih dalam gitu. Jadi mentang-mentang halal ya udah deh karena halal aja. Gugat aja misalnya gitu. Mentang-mentang cantik udah cari aja yang nggak gitu juga kali ya. Oh jadi hukum asalnya itu talak itu halal ya Teh ya. Tapi ini di hak suami bukan di istri. Iya. Oh yang pemilikan talak iya, itu kenapa nggak di dua pihak Teh? Kenapa di suami? Kenapa talak itu yang berhak menurunkan talak itu adalah suami, bukan istri. Aduh, karena kalau istri itu
Kayaknya sekarang aja itu hak mutlak milik suami tidak di istri. Perceraian di Indonesia itu setiap tahun semakin meningkat. Oh iya. Apalagi kalau misalkan hukum talak itu diperbolehkan adanya di wanita atau di istri. Kayaknya hampir setengah penduduk Indonesia kayaknya Janda dan duda terus. janda dan duda kayaknya. Karena itu kan kita nanti kembali lagi kepada jiwa seorang perempuan dan laki-laki kan beda kan. Oh iya, iya. Kalau laki-laki kan itu Allah menciptakan lebih identik dengan logika akalnya sehingga lebih banyak menimbang, dipikir dulu, setiap ada permasalahan dipikir dulu dengan mateng. Kalau perempuan, ya sadar dirilah Teteh sendiri juga ini perempuan. Ngalamin juga ya Teh? Tapi ya enggak, karena memang udah kudratnya bukannya membela diri ya. Bukannya membela diri, karena memang kudratnya seorang wanita itu kan lebih spesifik ke perasaan. Oh, Kalau ya, wanita lebih kan lebih perasa spesifik, lebih spesifik ke perasaan kalau wanita. Jadi kalau misalkan nanti ya mana aja ya, maksudnya ya mana gitu ada rumah tangga yang nggak pernah berkonflik sama sekali. Meskipun dua sosok orang yang benar-benar paham agama sedikitnya mungkin pernah lah mengalami ada konflik ataupun perbedaan gitu. Nah kan ujung-ujungnya kalau udah konflik berantem dikit gitu ya. Ya masih mending kalau berantem ujungnya manis. Ya, ya. Ini kalau berantem ujung-ujungnya bla 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 bla. Nah, karena terbawa perasaan, khawatir kalau ada berantem dikit ujung-ujungnya ke perempuan dengan mudah sekali. Udah deh. Cerai aja. Udahan aja gitu ya. Udah cerai aja. Apalagi kalau misalkan kasus yang mana perempuannya itu merasa lebih tinggi gitu dari suaminya. Misalkan karena perempuannya itu punya pekerjaan, apalagi jabatannya lebih tinggi, misalnya, jabatan ya, lebih tinggi ya. atau penghasilan lebih tinggi. Udah laki-laki gini mah. Ya, banyak yang lebih baik mungkin gitu. Ya udah cerai Balik aja. lagi aja dah. Itu kan bahaya kan? Iya benar. Ya makanya itu jadi alasan pertama kenapa tidak ada di wanita, karena nggak sesuai dengan mentalitas seorang wanita. Lebih sensitif ya kalau wanita kan. Gitu makanya hukumnya itu dijatuhkan oleh Laki-laki. Allah itu kepada laki-laki. Karena kan kalau laki-laki itu logika akal yang dipikir segimana marahnya, biasanya laki-laki itu lebih kontrol daripada wanita. Dan juga ada alasan yang kedua itu kalau laki-laki itu kan nanti kalau misalkan mau menceraikan istrinya itu akan banyak sekali pertimbangan. Ya, ini berurusannya dengan nafkah nih. Karena kan kalau yang wajib memberikan nafkah kan suami. Iya. Pernah dengar tuh kalau yang udah cerai kalau masih dalam masa apa tuh namanya tuh? Idah. Oh, yang idah itu masih harus dibiayai sebenarnya ya? Sebetulnya harus masih dibiayai. Oh, sebetulnya itu ya. Sebetulnya kan harus masih dibiayai. Nah, meskipun ini nanti sang suaminya menceraikan istrinya dalam masa idah itu wajib suami memberikan nafkah kepada istrinya jadi gini selama nih, masa idah. ketangkapnya gini berarti ya. Kalau talak itu kenapa di suami? Jadi suami kan mikir dulu ini udah mah dicerai mungkin ntar masih harus bayar juga kan gitu. Jadi bakal mikir-mikir untuk tidak ya. Cerai nggak bisa nyatu lagi, ya harus bayar idah selama masa idah. Misalkan kalau idahnya 3 kali suci atau misalkan 3 bulan, misalkan nanti kan beda-beda kan idah. Ya kan lumayan dah 3 bulan juga aku harus ngeluarin nafkah nih. Iya. Ya udahlah daripada gitu akur lagi. Iya. Tetap bayar aja gini ya, tetap bayar gitu. Berarti kan itu Allah memang sudah melihat akan kemaslahatannya dalam rumah tangga tersebut. Ini hukum kayaknya cocok bagi laki-laki ataupun bagi perempuannya atau suami itu bagi istrinya. Oh gitu. Iya benar. Jadi ini sebenarnya antisipasi juga ya biar tidak terlalu mudah ya terjadi perceraian gitu ya. Kenapa di hak suami aja gitu. Iya seperti itu sih. Lah terus kalau yang pengen cerainya istrinya gimana dong? Kan itu haknya di suami. Iya. Nah, terus hukumnya gimana tuh kalau istri yang pengen cerai? Jangan atuh ya para istrinya kan pasti pengen cerai. Tapi sendiri mah gak mau. Naudzubillahi min dzalik gitu. Iya. Tapi itu kan harus lihat dulu ya. Oh iya. Harus dilihat dulu itu kan maksudnya banyak kasus kejadian yang berbeda-beda. Ada memang yang istrinya. Jadi kita lihat dulu alasannya itu apa gitu. Kalau misalkan ini ada alasan yang sangat memungkinkan boleh untuk bercerai, sebetulnya nggak apa-apa. Sang istri itu meminta cerai kepada sang suaminya. Nanti ada alasannya apa saja nih alasannya.
kalau seorang perempuan itu boleh meminta cerai kepada sang suaminya, bahkan itu tidak berujung kepada dosa bagi wanita tersebut. Kita harus lihat dulu gitu. Tapi kan ada juga nih yang kasus memang ini kesalahan istrinya, misalkan karena istrinya tahu-tahu non beger tennya menurang mah beger selingkuh gitu nya ini asa gimana ya kayak gak pantas gitu kalau perempuan selingkuh mah. Kalau istilah itu apa punya pria idaman lain, pria idaman lain. Nah itu kan ada beda lagi nih alasan. Kalau misalkan alasan karena ada pria idaman yang lain, nanti jatuh hukumnya seperti gimana. Jadi ya tetap kita harus melihat dulu, mengimbangi dulu di dalam suatu kasus itu alasannya tuh jadi gini ya, seolah berarti nggak bisa hukum sama gitu. Tiap wanita yang menggugat cerai suami itu jatuh hukum dari agamanya bakal berbeda-beda ya, tergantung kasus yang mereka hadapi. Tergantung kasusnya gimana gitu. Kan nanti pengadilan juga kan dikorek-korek dulu kenapa nih, awal mulanya kenapa ada mediasi dulu nanti. Lah terus kalau yang tanpa alasan yang kata di Teteh bilang darurat, kalau yang tanpa alasan itu hukumnya gimana? Memang hukum aslinya itu wanita yang menggugat cerai suaminya tuh. Nah ini kan sesuai ya dengan sabdanya Rasulullah. Dalam hadis itu kan dikatakan ayyu mamra'atin sa'alat zawjaha talakun fi ghairi ma ba'sa bihi faharamun alaihi raihatul jannah. Jadi mau wanita manapun gitu ya yang meminta talak pada suaminya tanpa ada sebab yang mendesak atau yang urgent lah, itu hukumnya haram, mencium wangi surga. Bayangin. Oh, nyium wangi surga aja udah haram. Ya, nggak bisa apalagi sampai masuk ya. Iya, sampai masuk surga gitu udah haram, udah apalagi apalagi sampai masuk surga, jauh banget berarti ya. Itu kan sering ada gini kejadiannya. Oh pernah juga tuh baca di, kalau nggak salah komentar entah di TikTok apa di akun Teteh tuh ya. Saya itu pernah baca pertanyaan, katanya kalau berantem sering ada si wanitanya itu ya udah cerai aja lah gitu kan. Itu mungkin masuk ke situ ya kalau cuma karena berantem minta cerai. Iya makanya ya aduh jadi malu juga ini sebagai perwakilan dari seorang wanita ya, wanita-wanita gitu di luar sana. Kita harus menyadari diri ini bukan kekurangan sih ya mungkin. Ya karena memang terbawa suasana mungkin ya. Mungkin karena memang identiknya wanita itu dengan perasaan hati kan gitu. Kalau wanita itu ininya kayaknya agak didengkul sedikit, itu sadar diri ya Teteh sendiri sebagai seorang wanita. Karena kalau misalkan dalam rumah tangga sendiri juga Teteh terkadang apa ya, pada suami itu kok ujuk-ujuk ada pengen gimana gitu, ujuk-ujuk pengen dibelai tanpa dibilang gitu kan kepada suami, aku pengen dibilang. Kadang suami bingung sendiri, itu maunya teh apa gitu kurang kan. Peka cowoknya gitu kan, ya karena memang beda gitu. Nah makanya jadi kalau misalkan ada kalau bisa gitu, kalau bisa maka tidak maka kan di dalam kitab maka kan di dalam surat Al-Lahab kan, wa mar'atuhu hammalatal hatab gitu. Jadi kalau bisa kita itu naudzubillahi min dzalik, kita itu jangan seperti istrinya Abu Lahab. Naudzubillahi min dzalik. Jangan seperti istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab itu kalau kemana-mana selalu menanggung-nanggung api kan. Maksudnya yang selalu menanggung api itu yang selalu menyulut ngomporin ya. Selalu ngomporin itu. Makanya selalu membawa api itu kemana-mana itu istrinya Abu Lahab gitu. Ya begitulah istri wanita yang tidak salihah. Jadi kan kalau biasanya gitu ya. Jadi kalau suaminya lagi amarah gitu kan, marah-marah. Nah ini istrinya ya seolah-olah ngomporin ya gitu. Jadi udah ini lagi emosi, kemudian si istrinya itu ya udah cerai aja sekalian. Celetuk lah suaminya bilang udah gitu. Itu jadi yang lagi emosi udah juga jadi. Makanya terkadang ya kalau segimana marahnya suami kadang itu sampai suaminya ke istrinya berani mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan sampai ke istrinya berani binatang, misalkan kayak mengeluarkan kata-kata binatang yang nggak pantas gitu. Karena kan itu saking emosinya mungkin ya seperti itu. Tetapi biasanya kalau laki-laki yang apalagi laki-laki yang benar-benar paham agama itu hanya satu kata yang yang sangat dihindari, yaitu kata talak, kata cerai, kata berpisah selamanya. Kalau misalkan kita dikiaskan,
Itu apalagi kalau laki-laki yang benar-benar paham ilmu agama, segimana marahnya. Iya benar. Sangat dihindari Jadi itu. jangan sampai wanitanya yang mancing ya, ini lagi Iya, dihindari nih ya walaupun salahnya lagi itu emosi. kalau wanita yang mancing itu berarti seperti kayak istrinya Abu Lahab. Oh iya itu, ini lagi panas, bawa api, Ya udah, apa bukan cerai aja. bawa Nah, kayu gitu. api ya bawa. Suaminya suhu. gak kontrol, siapa Ya, takut? betul. Nah, Oh iya itu jadi bahayanya itu di udah, situlah. udah itu nyesel. Oh iya benar-benar. Jadi memang harusnya talak itu dijatuhkannya itu dalam kondisi yang tenang ya, jadi bukan Iya. dalam luapan emosi kayak gitu kan. Nah, terus itu gimana teh kalau ini misalnya bukan karena hal yang sepele, misalnya kan kalau tadi kata Teteh, menurut hadis ya tadi ya, bahwa kalau tidak ada urgensi atau tidak ada madarat itu jangankan masuk surga, nyium baunya aja kagak tuh ya. Nah terus kalau yang emergensi ini yang darurat misalnya, misalnya dia korban KDRT lah atau mungkin bisa. suaminya, itu bisa tuh, boleh berarti kan? Boleh, itu kalau misalkan nih kita menemui kasus seorang suaminya yang misalkan ujuk-ujuk tahu-tahu pergi tanpa minta pamit, tanpa izin. Bang Toib ya. Bang Toib. Tapi kalau Bang Toib itu masih mending. Oh, masih mending. Karena Bang Toib itu mau pergi dia ke Jakarta, bilang dulu ke istrinya di kampung. Oh, bilang dulu ya. Sabar ya Yang, nanti aku pulang bawa. Oh, itu dijawab sama lagu yang lain itu nanti ya. Nanti aku pulang bawa permata gitu kan. Oh iya. Kalau Bang Toib itu masih mending LDR 1 tahun, tahu-tahu nanti pulang bawa permata gitu suaminya. Ini udah bukan Bang Toib lagi, ini udah Bang Bejat ini. Oh ya, ini yang kayak gitu tuh yang suaminya ninggalin tanpa kabar, tanpa nafkah. Kabar, tahu-tahu pergi, ditunggu-tunggu sampai 2 tahun, gak pulang. Itu jadi boleh kalau gitu ya, istrinya yang menggugat cerai. Kan kasihan istrinya, apalagi kalau istrinya masih muda, nganggur. Oh khawatir, iya. takutnya gak sabar. Naudzubillah, gimana kalau istrinya gatel? Oh iya. Oh, jadi bisa ya mengajukan cerai kalau itu. Bisa, kayak tinggal itu. Terus selain itu tuh, selain suaminya yang kabur Bang Toib itu tuh, alasan-alasan yang dibolehkan ya oleh syara istri meminta cerai dari suami itu apa aja emang? Kalau misalkan suaminya KDRT, sering mukul, KDRT di sini sih bisa yang bersifat fisik, mungkin juga bisa yang bersifat mental. Oh iya. Kadang kan sang suami juga yang bisa merusak kepada istrinya itu dengan fisik atau bisa juga secara mental. Dan bahkan KDRT ini pun bisa sebaliknya. Terjadi perempuan yang suka KDRT kepada suaminya gak berani fisik gitu, tetapi misalkan menjatuhkan dari segi mental, harga diri itu juga sama. Tapi kan ini karena istrinya yang mau cerai yang minta cerai, berarti sang suaminya yang KDRT gitu kepada istrinya, berarti kan nanti akan ada suatu kemadorotan kalau dilanjut itu bahaya. Atau misalkan suaminya tahu-tahu murtad, naudzubillah, berpindah agama, maka itu secara otomatis harus cerai seperti itu. Terus apalagi ya, tidak memberi nafkah mungkin, karena tidak memberi nafkah. Nah kalau tidak memberi nafkah ini nanti kayaknya harus ada lagi kajian yang lebih dalam ya, karena kan kita harus tahu dulu sejauh mana ini kesabaran wanita. Kalau gini misalnya teh nih, ini kan ngasih nih, suaminya ngasih nafkah, tapi haram gitu, apa itu bisa jadi alasan juga istri meminta cerai? Kaya nih orangnya ini, suaminya kaya tapi sayang. Hasil korup misalnya gitu kan. Boleh nggak istrinya misalnya? Boleh. Kenapa? Karena kalau misalkan sang suaminya tahu hasilnya lewat hanya yang haram saja, tidak ada sesuatu yang dihalalkan, ya mau tidak mau kan nanti kemakan tuh uangnya sama anak istrinya. Benar. Karena kan mau gimana aku berpikir ini si wanita, bagaimana aku mau menjadi wanita yang sholihah, yang bersih hatinya, semakin mendekatkan sama Allah. Makanannya aja masuk dari perkara yang haram, berarti kan itu susah. Ya makanya itu nggak apa-apa seperti itu. Oh jadi itu ya alasan-alasan yang dibolehin. Terus ini misalnya kejadiannya alasan-alasan yang tadi Teteh utarakannya, langkah-langkah yang bisa dijalani atau ditempuh oleh seorang istri meminta talak itu opsi-opsinya apa aja Teh dari agama? Bisa pasah mungkin. Oh pasah. Atau bisa hulu mungkin. Oh hulu, pasah apa tuh kalau pasah? Jadi pasah itu si istrinya tuh ya, si istrinya datang dulu nih ke pengadilan, ngajuin. Oh menggugat cerai, itu maksudnya pasah ya yang gugatan cerai Jadi dari si istri itu? istrinya datang gitu ke pengadilan agama di daerahnya masing-masing. Pak mau lapor, suami aku gini. Misalnya yang tadi alasan pengen yang cerai aja. KDRT misalnya ya. Bisa KDRT, bisa karena murtad, bisa karena
Bisa juga karena nggak dibelai itu. Maksudnya? Nggak ngasih nafkah batin gitu Iya teh. bisa. Karena nggak Oh jadi dibelai. ini kalau misalnya nih, amit-amit apalagi kalau saya ngalamin ya amit-amit ya. Nggak. Kalau misalnya suaminya impoten itu bisa jadi alasan juga. Bisa jadi alasan juga, tapi ya aduh kasihan atunya. Tapi bisa. Ya maksudnya gini, misalkan suka ada kan sang suaminya misalkan sakit biasanya diabetes Diabetes, misalkan. iya biasanya tuh. Diabetes atau stroke misalkan. Iya. Sakitnya itu udah suaminya sampai 3 tahun. Tapi masih mendapatkan istrinya masih muda. Jadi kan udah nggak bisa muasin gitu Iya, ke iya, istrinya iya. karena udah nggak bisa muasin sama sekali. Udah sabar itu istrinya udah sabar 2 bulan, 5 bulan sabar sampai 2 tahun sabar. Lama-lama istrinya takut itu Iya. si istrinya karena itu memang manusiawi. Iya ya. Itu memang udah fitrahnya manusia gitu. Maksudnya emang itu haknya, Iya, iya. haknya gitu. Ini udah nggak kuat misalkan kalau aku ngelanjutin rumah tangga ini, aku takutnya naudzubillah sampai Malah selingkuh, aku ya. melakukan hal-hal maksiat. Oh jadi bisa yang mengajukan gugatan cerai karena. Bisa. Itu kan dikarenakan menjaga suatu kemaslahatan Tapi daripada kayaknya kemadaratan lebih daripada besar. datang ke KUA mending datang ke sini ya teh beli kopi dari impoten itu. Ya makanya jangan ujuk-ujuk langsung cerai atau ini wahai naudzubillah kasihan istri itu kasihan suaminya ya udah sakit, buru-buru minta pisah, obati. Oh obati. Ya memang sakit harus diobati ya bukan Ini dihindari. kan ini. Oh ini obatnya. Ini. Ini lanang jagat lanang kodek. Udah tahu sih memang banyak dengar testimoni teman-teman Alhamdulillah, yang alhamdulillah jagat. sudah banyak sekali yang bisa menjadi wasilah ini kopi sehingga keluarganya kembali harmonis. Sebenarnya saya juga Alhamdulillah. penikmat kopi ini teh tapi nggak mau ngasih testimoni ya di sini. Itu cukup. Tak Saya perlu anak istri kasih yang tahu. testimoni karena di teteh masih muda udah kebayang lah. Cukup, Meskipun ya. badan kecil udah kebayang gerengnya. Ya anak baru 3 ya. Anaknya baru 3. Lalu itu teh yang tadi kan itu pasah ya kata teteh itu pasah. Kalau hulu apa hulu tadi kata teteh? Ada Kalau juga. hulu itu sang istrinya nih ngomong langsung nih sama suaminya. Nah, oh jadi mintanya bukan ke pengadilan, Bukan ke pengadilan suami. tapi sama suaminya pengen cerai. Gitu. Kata suaminya nggak mau, udah kalau nggak mau aku kasih nih, misalkan gitu ya, mau nggak 10 juta, pokoknya ceraiin aku kasih kamu 10 juta. Oh jadi dibeli seolah-olah jadi membeli kebebasan dari. Kayak apa tadi kayak sayembara. Oh, kayak sayembara, gitu. ya. Nah, kalau sayembara ya siapa yang bisa nanti aku kasih hadiah bla 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 bla. Oh kayaknya Kayak saya gitu. marah ke suami ya. Kalau ngasih Iya. talak saya kasih. Aku kasih kamu 10 juta. 10 juta Aku misalnya. nggak mau kata suaminya. Aku mau 100 juta. Misalkan. Misalnya. Tapi Terus kalau perempuannya punya, bayar. oke, sok aku punya 100 juta. Yang penting kita cerai. Jadi harus ada kata sigatnya. Oh iya Ada juga iwad nih dari ada itu ya, ada apa iwadnya ya, ada penggantinya ya, Iya. ada nominal penggantinya berapa Iya, itu. berapa, seperti itu. Oh itu namanya hulu kalau itu. Itu ya? namanya hulu. Oh kalau yang tadi pasah ya. Itu berat juga ya kalau gitu jadi seolah-olah kan kalau tadi dari awal kata teteh bilang gini bahwa kenapa talak itu disimpan di suami ya karena ada Tanggung jawab. tanggungan dan Iya. nafkah selama masa Iya. iddah. Lalu ini kan kalau hulu seolah dibalikin ya jadi Iya. tanggungan Jadi ekonominya itu sepertinya ini dikasih hulu istri. kemungkinan besar ini karena ekonomi wanita lebih Ya itu yang lebih gede ya. Oh, baik. daripada suaminya. Tapi ya itu ya jalan-jalan atau opsi yang bisa dipilih oleh Iya. istri ya. Di dalam syariat agama itu acaranya seperti itu. Kalau tidak pasah. Selain bisa tentu kan kalau bisa juga ya kalau istri minta langsung ke suami ya itu bisa juga. Tapi kan itu kan opsinya kalau di mana suaminya nggak mau ya bisa Iya. pasah atau bisa dengan Iya, dibayar. karena kan atau- tidak sedikit istrinya yang minta cerai, tetapi kekeh suaminya gak mau Nggak. menceraikan. Itu mungkin Banyak takut nggak laku seperti lagi ya kayaknya. suami yang kurang percaya diri sepertinya. Oke itu cerai fix lah ya. Jadi intinya gitu ya. Teh. Lalu kan itu tadi pertanyaannya itu iddah juga tuh. Iya, itu di wanita idah. Oh itu iddah itu di wanita. Iya. Jadi sebenarnya iddah itu apa sih teh? Jadi idah itu kalau dilihat ya di dalam kitab Kifayatul Akhyar itu kan disebutkan bahwa al-iddatu ismun limuddatin ma'dudatin tatarabbasu fi hal mar'ah. Jadi idah itu adalah masa tunggu gitu, masa tunggu tertentu bagi seorang wanita.
Guna untuk apa itu masa iddah? Jadi agar mengetahui kekosongan rahimnya. Nah, kekosongan tersebut itu bisa diketahui misalkan dengan kelahiran atau hitungan bulan Ya. atau dengan hitungan kuru. Kuru itu masa suci seperti itu. Oh, jadi iddah itu masa tunggu wanita gitu. Jadi iddah itu adanya di istri berarti iya, ya. adanya di wanita, masa tunggu wanita. Oh, hitungannya beda-beda berarti ya. Tadi ada yang Beda. Ada dari yang lahiran. dikarenakan udah ditinggal wafat suami, Oh, itu cerai. hitungannya beda ya kalau untuk yang Beda. udah ditinggal Kalau wafat. suaminya udah wafat, itu masa tunggunya sampai 4 bulan 10 hari. Ini yang paling lama iddah, 4 bulan. Oh, yang 10 wafat. hari. Yang Kalau wafat. yang cerai itu yang Dicerai itu 3 kali suci dari masa haid. 3 kali haid suci. Kalau misalkan masih Nah, kalau haid. enggak haid. Alah gimana kalau nggak head ya? Kasihan ini kalau nggak head. Masa kalau nggak nikah-nikah lagi? Nggak. Berarti itu 3 bulan. Oh, 3 10 bulan. hari. Oh, ya, yang menopause berarti Iya, 3 berarti itu bulan yang untuk iddahnya. hukum yang udah menopause. Seperti itu. Lah itu selama fase itu yang tadi kalau wafat itu tadi 4 bulan 10 hari 10 ya? hari. Itu ada nggak teh larangan-larangan atau apa hak-hak dari seorang istri di masa-masa iddah itu teh? Ada. Oh, ada aturannya gitu? Ada Apa aja aturannya tuh, apa aja juga. tuh? Jadi di dalam masa iddah sebetulnya wanita itu masih juga punya hak. Oh, Meskipun iya. udah ditalak misalkan ini sama suaminya, masih punya hak lah gitu Iya. istrinya itu. Hak apa aja tuh, Datu? Haknya itu ya hak napakah. Oh, kebutuhan sehariannya itu Iya, masih dari karena kan tanggung sang jawab suami dong itu ya? kan wajib memberikan napakah. Jadi meskipun udah menceraikan, misalkan Ya, contoh gitu ya, kalau udah meninggal gimana mau kasih napakahnya? Takut juga kalau dianterin masih dianterin nafkah sama suami sudah Misalkan meninggal. udah cerai kan, Bahaya. kalau misalkan cerai gitu. Nah ini jarang loh, jarang yang mungkin nggak tahu orangnya nggak tahu atau nggak tahu alasannya apa. Ini jarang. Sebetulnya jadi wahai ya para suami, kalau misalkan ada kasus kejadian yang menceraikan istrinya, itu sebetulnya sang suami selama masa iddah itu masih wajib memberikan napakah keseharian gitu. Misalkan kalau per bulan ya per bulan, kalau misalkan per minggu ya per minggu ngasihnya, kalau per hari ya per hari. Segimana aja seperti rumah tangga sewajarnya. Karena kan itu sang istri meskipun udah cerai kan, apalagi kan misalkan punya anak ya tetap juga kan iya. perlu diurus. Jadi itu selama masa iddah sang suaminya tetap wajib memberikan napakah gitu. Itu kan kalau semuanya teh apa kalau yang nggak mungkin balik lagi teh misalnya udah ditalak 3 nih. Talak bain Iya, misalkan. talak bain. Kalau talak bain itu hanya sebatas napakah tempat tinggal aja. Oh, Bedanya jadi- gitu doang. Mungkin bedanya itu cuman di kalau misalkan yang udah langsung talak 3 hanya tempatnya aja. Oh, Tapi enggak untuk kalau yang talak yang lain talak 1, talak 2 itu tetap harus dinafkahi oleh iya, suami ya tetap selama kalau iddah. misalkan enggak ngenafkahi itu dosa sang suaminya. itu Dan hak ini istri jarang. ya, itu hak Iya, ini. dan ini jarang-jarang kalau misalkan dengar kasus-kasus gitu ya di sekeliling gitu jarang itu. Dan masa ini juga kan nanti ini kan ada masa-masa selama misalkan nih selama 3 bulan ini kan ini bisa jadi masa perenungan. Oh, baik iya, iya. baik bagi istrinya, introspeksi baik ya, introspeksi ya. bisa jadi introspeksi gitu ya. Aduh, aku udah ngasih nafkah tetap nggak bisa tidur, ya udah deh nyatu lagi. Rujuk aja dah. Kata suaminya udahlah lebih baik rujuk lagi. Gitu kan ya. Iya benar ya. Itu kan itu hak berarti ya. Ya, itu Tapi hak ada istri. kewajibannya nggak kalau selama iddah tuh istri? Untuk perempuannya, Ya, untuk istrinya. istrinya. Ada dong, ada diseimbangin, ada hak dan juga ada kewajiban. Kalau kewajiban nih misalkan kalau istrinya ditinggal cerai gitu Iya, ya sama sang suaminya, maka selama masa iddah ini itu sang istrinya itu jangan dulu beger. Jangan dulu punya calon pengganti ya. Gitu meskipun udah ada yang naksir jangan Jangan menerima dulu pinangan dilayani apalagi sampai menerima pinangan dari Oh, orang lain itu nggak boleh. Nanti kalau udah beres masa iddah baru. Kenapa itu istrinya minta cerai? Karena tahu-tahu udah punya lagi selingkuhan. Ya udah cerai langsung Kawin besoknya lagi. nikah. Aduh kacau ini. Hari ini cerai besok kawin. Besok kawin. Oh, ini cerai ini orang-orang yang tidak punya agama ini. Kalau yang itu yang apa? Ini kan kalau yang dicerai gitu Cerai. ya kan nggak boleh nggak boleh dulu nerima pinangan ya. Itu kan karena mungkin ada kemungkinan rujuk kan ya. Makanya Iya, dulu. iya. Oh, Makanya gak boleh menerima pinangan itu ya karena karena ada kemungkinan kemungkinan besar bisa dulu dirujuk. bisa Kalau yang nggak mungkin rujuk bisanya wafat nih suaminya nih. Gak mungkin ya, gak mungkin rujuk deh kalau wafat. Itu selain iddah kan pasti tetap ya nggak boleh menerima pinangan, tapi ada gak kewajiban lain tuh?
Ada. Itu kalau istilah fikihnya disebut dengan ihdad. Oh ihdad, ada ihdad. Ihdad itu bukan idah, bukan Bukan. ihdad. Ihdad. Ihdad Jadi apa ihdad? ada larangan yang lain lagi. Apa aja tuh? Larangan apa? Larangannya itu, aduh ini agak berat. Kenapa Teteh katakan ini agak berat? Karena bukan berarti selalu memperhatikan orang ya. Karena memang berat ini karena kayaknya sulit gitu ya. Wanita ini tuh merasakan ihdad gitu. Iya. Jadi kalau bisa, kalau udah ditinggal sang suami, wahai para istri itu bukan kalau bisa, harus bisa. Ya. Tapi kecuali dengan alasan tertentu nanti ya. Kalau misalnya sesuatu hal dimadaratkan. Itu bahkan seorang perempuan itu jangan keluar dari rumah. Oh nggak boleh keluar Jangan rumah. keluar dari pintu sama sekali. Harus ada di selingkungan rumahnya. Oh. Selama masa ihdad itu seorang istri itu hanya cukup membersihkan diri, merawat diri, menjaga kesehatan. Jangan dulu nyolek. Apalagi bersoleknya Nggak kayak bisa, teteh gini, nggak nggak bisa boleh. dangdan ya? Nggak bisa, apalagi kayak dangdan gini, nggak boleh. Nyisir boleh, kalau nyisir boleh. Oh, Gitu, karena itu itu ya. nanti kesehatan. Tapi jangan dulu bersolek merias Oh, meskipun iya. hanya di dalam rumah. Oh, nggak bisa Tetap aja itu nggak boleh. Kan masih dalam masa berkabung. Itu Apalagi jadi, menerima pinangan orang. oh, tuh. Itu kan Ini yang jadi. sulitnya yang keluar dari rumah. Itu yang bolehnya apa dong? Kan misalnya nih kalau si ceweknya misalnya punya kerjaan di luar, kemudian misalnya kerjaannya itu, misalnya nih kerja sekarang, makan sekarang. Kerja hari ini ya untuk makan hari ini, itu gimana teh? Jadi kita harus lihat dulu itu kalau misalkan hal itu sampai ke jatuhnya nanti sesuatu hal yang sangat memadorotkan gitu ya. Contoh nih misalkan si seorang istri itu misalkan apa ya pegawai pabrik misalkan atau misalkan guru di sekolahan gitu. Ini pekerjaan ini kan yang tidak bisa diganti sama orang lain, yang nggak bisa diganti sama orang lain. Kecuali kalau misalkan ini sang perempuannya itu misalkan kerja di punya toko misalkan, punya toko di pasar atau punya toko di mana banyak tuh karyawannya. Oh iya. Berarti kan ini pekerjaan yang masih bisa digantikan kan sama yang lain. Maka kalau ya harusnya ini si wanita tuh nggak perlu pergi keluar ke toko karena kan masih bisa kan digantikan sama yang lain. Tapi ini kalau misalkan aduh ini kasab aku cuman satu-satunya karyawan pabrik secara syariat dohir kalau misalkan aku keluar dari nggak mungkin apa itu di perusahaan juga nggak ngasih cuti selama itu sampai 4 bulan 10 hari cuman ngasih cutinya misalkan 1 minggu. Kalau aku nggak kerja anakku semuanya masih kecil-kecil di mana secara syariat dohirnya memberi nafkah makan. Berarti kan ini madorot. Tetapi itu pun hanya tujuan untuk kerja loh. Hanya untuk kerja. Gak boleh belok-belok mana ya? Gak boleh. Apalagi kerjanya keluar merias diri lagi, berdandan lagi, nggak boleh. Dalam keadaan pucat aja, polos yang biasanya suka dandan nggak boleh. Ini jadi guru kan nanti nggak enak dipandang, nggak boleh. Jangan berdandan, tetapi berpakaian cukup bersih, rapih aja. Mau apa? Mau kerja, udah kerja doang. Pulang dari sekolah, pulang lagi. Kalau bisa, misalkan nggak perlu beli sayuran. Toh anaknya udah pada gede, nyuruh nanti untuk belanja sama anak-anaknya. Udah itu aja, kecuali kalau anaknya yang semuanya masih kecil-kecil, nggak ada yang memungkinkan untuk belanja baru, beli ke toko, beli sayur, bla 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 bla, udah. Jangan kata temennya, yuk kita hibur, kita ngebaso dulu yuk. Nah. Oh jadi ini memang butuh itu ya, butuh apa ya, butuh dukungan lah dari lingkungan sekitarnya untuk istri yang sedang, apa tadi istilahnya Teteh? Ihdad ini bisa melaksanakan ihdadnya itu ya memang harus didukung kalau gitu. Harus didukung, harus kerjasama. Itu pun kalau orang sekelilingnya yang paham ilmu agama. Kalau yang sekelilingnya nggak paham ilmu agama itu sebenarnya sulit. Kalau ini berkaca ya sama kasus misalnya tahun 2020 kemarin kan itu kan ada lockdown lah ya. Itu kan sebenarnya kan kalau kita bareng-bareng gitu orang itu kan ada yang ngunci-ngunci di rumah gitu yang itu kan bisa ya sebenarnya ya dianterin makan ke rumah online misalnya itu kan sebenarnya idah juga sebenarnya kalau misalnya orang-orang sekitar rumahnya tuh misalnya mereka itu ngerti mendukung ya sebenarnya bisa aja terjadi ya maksudnya ini bisa dilewati oleh si istri yang sudah meninggal. Yang sulit itu bukan itunya. Yang sulit itu adalah perasaan seorang wanita tersebut. Udah mah aku di rumah, ingat ke suami terus, sedih, suntuk, bosen, jenuh. Nah itu sebetulnya yang menjurung. Akhirnya mau udah keluar, ngehibur diri, lumayan lah pergi ke pasar, bisa senyum sedikit.
Meskipun untuk mengunjungi makam suaminya itu nggak boleh. Makanya harus jadi apa ya, seolah sosok orang-orang di sekitar itu harus jadi ya, Apalagi kalau pengganti misalkan lah punya ya. anak-anak yang udah dewasa. Kalau misalkan anak-anaknya tuh udah pada dewasa, misalkan apalagi kalau anaknya udah pada nikah, ini harus ada yang berkorban salah satu anaknya. Oh ya, nungguin dulu. Iya, nungguin dulu ibunya. Aduh, gimana nih anaknya punya 4, yang udah nikah 3, yang di rumah masih kecil. Ya udah, ini yang 3 keluarga anaknya ini harus ada yang berkorban salah satu atau misalkan bergilir. Nungguin dulu hikmahnya Nungguin dulu ini selama 1 ihdad minggu ini ya. di sini, misalkan 1 bulan sama anak ke-1, 1 bulan sama anak kedua yang sengaja diam di rumahnya. Ma, jangan keluar. Mau apa-apa bilang sama saya. Mau apa-apa bilang. Nah, itulah indahnya kalau kita tuh punya anak yang benar-benar paham agama itu. Seperti itu. Makanya ya anak-anaknya kalau nggak sempet Ngaji. atau ngaji ya nonton YouTube Asran lah minimal ya. Minimal nonton YouTube Asra. Biar Ya, tahu nih. nontonnya yang Garisnya. mendapatkan ilmu. Oh iya, jadi memang apa nggak serta-merta kita bisa nyalahin istri yang ditinggal wafat suami kemudian nggak ihdad ya. Juga ada peran penting orang-orang Iya, di sekitar peran-peran dia penting. gitu. Semua punya tanggung Bahkan jawab. jangankan anak, kalau misalkan anak-anaknya masih kecil, tapi kalau misalkan sang perempuan tersebut punya keluarga, misalkan punya kakak, punya adik yang paham agama, dan itu akan sangat mendukung sekali. Iya. Udah Kak, diam aja di rumah, nanti apa-apa sama teteh, nanti mau apa-apa sama adik misalkan, atau tetehnya adiknya lagi nggak ada, tapi kebetulan punya tetangga yang paham ilmu agama juga. Udah, nanti kalau mau apa-apa titip sama saya. Jadi tetangganya setiap hari yang berkunjung. Misalkan, ini tetangganya tuh namanya Cik Rohina, misalkan gitu ya. Kata Cik Rohina ke Cik Eti, mau belanja apa hari ini? Sok bilang ke saya, kata ke Cik Rohina. Itu enaknya kalau kita punya tetangga yang paham lagi sama ilmu agama, saling mendukung gitu. Oh iya, alhamdulillah ya, paham lah. Jadi apa itu? Tadinya bingung tuh. Udah nanyainnya saya nanyain idah gitu ya. Ini kalau ada ihdad juga. Oh jadi ada ihdad, ada idah, beda ya itu teh. Kalau Ya, laki-laki alhamdulillah. bebas, laki-laki bebas. Laki-laki mah istrinya sekarang wafat, pagi-pagi, sorenya mau nikah boleh, boleh. Tapi pernah baca dong teh artikel loh ya. Saya pernah baca artikel. Sebenarnya ketergantungan laki-laki kepada perempuan itu lebih besar daripada ketergantungan perempuan pada Iya. laki-laki. Benar kan itu ya? Memang gairah laki-laki itu lebih memuncak daripada wanita. Maka wahai para wanita, perhatikanlah gairah. Ya, maksudnya gini kan, kalau wanita itu butuh sosok suami dalam tanda kutip, itu seringkali paling dominan yaitu materi lah ya. Tapi kalau laki-laki butuh istri itu segalanya, maksudnya nggak makan, nggak. Iya, karena kan kalau suami itu butuh pelayanan. Iya, jadi kan kalau nggak ada istri ya udahlah, ya udah rumah berantakan gitu, baju kotor semua. Pinternya nyari duit doang. Iya gitu. Nggak tahu. Tapi gak pinter nyuci, gak pinter masak, gak pinter ngurus anak, dan gak pinter bla 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 bla. di Iya, rumah. jadi benar-benar nggak bisa apa-apalah sebenarnya. Kasihan, Kalau makanya nggak kalau apa-apa kalau nikah istri tanpa lagi. suami seolah-olah cuma nggak bisa nyari duit, tapi kalau suami tanpa istri nggak bisa ngapa-ngapain benar. Berarti kalau gitu lebih hebat wanita ya. Iya. Mbak Najwa tuh dulu pernah bilang gini, Mbak Nana ya, Mbak Najwa Shihab tuh pernah ngomong gini. Kenapa apa istilahnya itu wanita itu tangguh karena dunia itu berat gitu. Kalau semua laki-laki itu nggak bakal kuat, tapi kalau semua wanita bisa kuat katanya gitu, tapi nggak tahu. Ya alhamdulillah terima kasih nih ilmunya pada kesempatan ini. Ini semoga aja nih ada pemirsa-pemirsa lain yang juga pengen ada yang ditanyain, itu boleh ya Teh ya? Boleh, kalau tetehnya paham, insya Allah. Bahas lagi ya. Oh ya maksudnya di channel apa di channel? Mau di channel YouTube Alasaran boleh. Oh, Atau iya. misalkan ada yang mau bertanya kan, kalian ini semua udah tahu belum? Kalau teteh kan punya 2 channel YouTube kan? Oh iya. YouTube Alasaran sama YouTube Pikih Nikah. Kalau YouTube Pikih Nikah itu yang lebih spesifik membahas tentang rumah tangga. Tapi kalau mau bertanya di sana monggo, mau bertanya di Alasaran juga monggo silakan. Oh, nanti kalau pengen diangkat pembahasannya. Oh mau diangkat ya jadiin topik untuk Iya, video kalau pengen jadiin Teteh. topik. Ya alhamdulillah pemirsa ya, kita sudah mendengarkan jawaban. Ini cukup jelas juga ya tentang pertanyaan tadi tentang talak dan kemudian tentang idah, bahkan tadi bonusnya ada tentang ihdad juga. Semoga apa yang kami bahas hari ini dapat pemirsa semua terima, ilmunya bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Sekian dari kami, mungkin saya mewakili tim Asran. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.